Namanya juga orang muda ya, pasti pengen coba banyak hal. Orang muda itu makin dilarang, justru makin penasaran. Karena sebenarnya nggak bermaksud mau nakal sih, tapi ya memang beberapa orang menjadi nakal karena justru mendapat perhatian dari orang tua atau orang terdekatnya. Dulu ketika menjalani kegagalan atau kesalahan, kita merasa nggak berdaya. Kita bingung, nggak tahu harus memperbaiki dari mana, dan nggak tahu juga masa depan tuh bakal seperti apa, karena ya merasa diri kita udah gagal. Tapi hari ini, saat ini, melalui banyak kegagalan, kesalahan di masa lalu, mulai ada titik terang, mulai ada kesadaran, mulai ada harapan, mulai ada semangat juga untuk belajar dari masa lalu. Sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, hari ini, gue ngajak temen gue dari satu sekolahan, kita dulu pernah satu kelas. Nah, dulu gue pernah denger cerita yang, eee, cuma sedikit sih, tapi yang gue tahu bahwa ternyata dari masa lalu itu Tuhan bisa buat jadi kebaikan. Nah, justru kalau gue nggak denger ceritanya, mungkin hari ini gue juga nggak tahu banyak hal ya, gue lebih sembrono gitu, tapi gue lebih bisa berhati-hati dan ya belajar dari pengalaman yang dialami sama temen gue. Dan, gue percaya ketika ada seseorang yang mau berbagi, gue tahu ada pengalaman yang bagus tuh yang bisa jadi pembelajaran buat kita. Nah, jadi nggak pakai lama-lama, boleh deh Ko Gideon untuk menceritakan apa sih yang Ko Gideon alamin di masa lalu, sekarang seperti apa, terus sekarang kesibukannya gimana. Banyak hal pasti yang nggak mudah ya, tapi hari ini Ko Gideon bisa menceritakan kepada kita pembelajaran hidup yang dialaminya. Ya, perkenalkan nama saya Gideon. Saya akan ceritakan sedikit mengenai latar belakang kehidupan saya. Latar belakang kehidupan saya lahir di Jakarta, saya lahir di keluarga Kristen yang taat dan setiap minggu kami ibadah rutin ya di gereja mengikuti aktivitas-aktivitas rohani ya setiap di tengah minggu dan sebagainya. Saya tumbuh dengan keadaan tersebut. Ya, jadi saya sudah mengenal kekristenan itu sejak dari kecil. Namun ya pada saat pertumbuhan, ya saya sekolah, ya makin besar dan ketika menjadi remaja, tentunya remaja bukan suatu fase yang mudah bagi seseorang di mana remaja itu mencari jati diri ya. Nah, maka itu dengan keadaan keluarga saya yang tentunya penuh dengan peraturan yang didasarkan dengan kekristenan, ya pada usia remaja mungkin ketika saya menginjak sekolah SMP, itu keadaan sepertinya baik-baik saja dan tidak ada masalah di situ. Tapi ketika saya semakin besar, saya sudah melanjutkan kepada SMA dan kuliah, tentunya menjadi sebuah masalah ketika, dalam fase pertumbuhan, ya seorang anak diperhadapkan dengan begitu banyaknya peraturan tentang ini boleh dan ini tidak boleh. Beberapa saya dapat mengikuti, tapi beberapa juga peraturan saya tidak dapat mengikuti. Di keadaan situ saya mulai melihat, wah rasa-rasanya ada sebuah peraturan yang boleh dan ada peraturan yang tidak boleh ini.
Sepertinya kalau peraturan yang tidak boleh itu bagi saya menganggap menganggap bahwa itu adalah dosa yang besar untuk saya. Jadi saya akan menjaga sekali. Ketika suatu perjalanan ya setelah saya, berada dalam proses kuliah, strata satu, ya saya kuliah di satu tempat kuliah di Jalan Yosudarso di Jakarta tepatnya. Ya, saya telah, mengikuti proses perkuliahan itu dan di situ saya mulai mempunyai banyak waktu di sana. Karena memang juga harus, mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya yang membutuhkan sosialisasi yang tinggi. Jadi, saya mulai punya banyak waktu dengan teman, sering keluar bersama dengan teman dan sebagainya. Nah, di situ mulai ketika apa yang dahulu sudah ada di peraturan-peraturan yang ditumbuhkan oleh, eee, keluarga saya, itu saya mulai menghadapinya dalam kehidupan. Saya mulai, menghadapi beberapa masalah-masalah dalam kehidupan. Tetapi selalu yang saya ingat adalah bahwa saya adalah orang Kristen. Yang saya ingat bahwa saya tidak boleh begini dan saya tidak boleh begitu. Pada awalnya terasa mudah, pada awalnya saya yakin saya bisa, menyelesaikan segala peraturan itu dengan sempurna. Tetapi nyatanya dalam perjalanan ketika semakin jauh, ketika berada di umur 20 tahun ke atas, semakin sulit. Ya seperti rasanya seperti pasir. Pasir itu kalau digenggam di tangan secara kuat, ya tentu pasir itu akan keluar. Keadaan itulah yang saya rasakan ketika saya 20 tahun ke atas, ya saya seperti pasir yang mulai keluar, memberontak. Bukan karena saya tidak taat, saya taat, tetapi ada suatu hal yang memang tidak bisa dilawan oleh diri saya sendiri sebagai manusia. Nah, pada saat itu, saya sedang bekerja, dulu saya khususnya di clothing line. Nah, pada saat itu, ya saya memiliki harta lah. Saya memiliki harta, namun dengan karakter yang pada saat itu membuat saya justru, semakin down. Bukan bukan semakin meng-upgrade diri, tetapi keadaan saya justru makin parah. Karakter makin jelek, ya, makin buruk, dan sebagainya. Sampai di suatu titik, saya menghadapi masalah itu dari beberapa sisi, yang membuat saya pada akhirnya, ketika saya sekitar umur 26, itu membuat membuat 25, 26 ya, itu membuat saya tuh menjadi tidak berdaya lagi, tidak mampu apa-apa lagi. Pada saat kondisi itulah saya mulai menyalahkan Tuhan. Ya, ketika orang tua saya bilang, "Ingat Tuhan, minta tolong sama Tuhan." Saya saya berkata seperti ini, pada saat itu. Saya bilang bahwa, "Di mana Tuhan? Tuhan kok nggak bantu saya? Saya sudah mengikuti begitu banyak, ritual-ritual ibadah. Saya sudah mengikuti begitu banyak program-program aktivitas rohani di gereja. Ya, yang saya lakukan, semua itu mana katanya Tuhan akan memberkati saya, sedikit pun Tuhan tidak menolong saya pada saat itu. Sampai di satu titik saya bilang bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak eksis. Tuhan itu menjadi suatu hal yang viral di dunia ini dari zaman ke zaman, yaitu karena salah satunya dia tidak terlihat dan tidak dapat dibuktikan. Jadi orang ya hanya mau karena itu tidak konkret, tidak dapat dibuktikan. Pada saat itu saya berkata demikian. Dan orang tua saya pada saat saya mulai, eee, dalam proses jatuh itu, orang tua saya mulai menyuruh saya untuk mengambil sekolah kembali, dengan tujuan dan harapan memperbaiki karakter saya. Pada saat itu saya diberikan beberapa, eee, s informasi ya, informasi tentang tempat kuliah untuk saya menempuh kembali strata 2. Pada saat itu saya bilang
"Ah, nggak mau ah, kuliah lagi, capek, ngapain kuliah." Ya, saya paling nggak suka itu buat-buat tugas, nulis-nulis, ngetik-ngetik dan, ah, pokoknya repot sekali, gitu ya. Nah, pada saat itu sudah beberapa tempat kuliah itu dan dalam beberapa mungkin 1 tahun lebih, bahkan 2 tahun mungkin saya menolak terus untuk kuliah. Dan pada akhirnya saya mulai, eee, membuka diri dan saya ingin bertemu dengan teman papa saya, ya ya. Pada saat itu, teman papa saya ini namanya Pak Hari dan mereka bertemu juga dengan cara yang unik. Nah, saya tidak tahu mengapa pada saat itu akhirnya saya membuka diri dan saya bertemu dengan Pak Hari di suatu kesempatan, ya. Pada saat itu beliau mulai bicara sesuatu yang menarik bagi saya, yaitu mengenai Alkitab. Karena saya adalah anak seorang, pendeta, tentunya saya sudah merasa diri saya tahu dan paham dan sudah melakukan firman. Tapi keadaan itu justru berbalik 180 derajat ketika saya bertemu, pribadi ini, ya, beliau, Pak Hari. Beliau hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang mungkin itu pertanyaan-pertanyaan anak sekolah minggu. Yang saya masih ingat sekali ketika saya duduk, beliau bertanya tentang Yunus dimakan ikan. Hal itu menarik untuk saya karena selama ini ya ternyata yang saya pegang adalah cerita-cerita dari orang lain yang tidak pernah saya baca sendiri dari Alkitab. Dan pada saat itu saya mulai sadar bahwa, kok seperti ini jadinya? Kok ternyata saya sebagai anak seorang pendeta, yang saya anggap diri saya sudah tahu, tetapi nyatanya kok saya nggak tahu apa-apa. Dan disitulah mulai mulai segala perubahan hidup saya. Jadi kalau saya melihat melihat dari latar belakang sampai kepada titik di mana Tuhan membawa saya, untuk mengambil kembali strata 2 teologi, ya tentu itu tidak dapat dipisahkan dari hidup saya. Itu satu satu sebagai satu rangkuman, ya di mana saya tidak pernah malu untuk menceritakan mungkin orang lain menganggap keburukan hidup adalah aib, tapi bagi saya ketika saya menceritakan itu saya bukan bangga dengan keburukan saya. Tetapi saya yakin bahwa karena manusia berdosa, memang Tuhan ingin kita melihat bahwa keberdosaan itu dan kesalahan-kesalahan yang kita buat, itu justru, dapat menjadi pembeda yang jelas dengan ketika kita hidup dalam Tuhan. Dan menurut saya itu yang saya alami di dalam kehidupan saya. Jadi tentunya dalam kehidupan yang saya alami ini, ya saya menganggap mungkin kesalahan-kesalahan saya sebagai seorang remaja, apalagi ketika sudah 20 tahun ke atas, banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin parah sekali saya buat. Yang mungkin kalau orang tua lain, itu mungkin sudah bisa hapus atau coret nama anaknya dari kakak ya. Ya sampai sebegitu parahnya, tapi saya tidak pernah malu dengan apa yang telah saya buat dahulu, bukan saya bangga akan itu, sekali lagi, tetapi karena justru saya mensyukuri, ya saya bisa melihat karya Tuhan dalam hidup saya, merubah hidup saya. Ya, Nah, tadi Gideon udah ceritain kalau di usia 20-annya gitu ya, baru yang namanya masuk ke perkuliahan di S1, dia benar-benar baru tuh menghadapi orang-orang yang punya value berbeda, yang punya kebiasaan berbeda, yang punya perspektif yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh orang tuanya Ko Gideon. Tapi yang aku penasaran nih Ko, ini kan Koko sudah melewati ya, tapi kan banyak orang tuh di luar sana yang sedang menghadapi gitu. Terutama ketika lagi gagal, ketika melakukan kesalahan, mereka berhadapan dengan pandangan orang-orang tuh terhadap apa yang mereka alamin gitu. Baik itu perkataan mereka, perbuatan mereka gitu ya, belum lagi orang terdekat gitu misalnya, justru orang terdekat mereka anggaplah ada yang keluarganya gitu ya,
yang udah memandang dia sebagai anak yang gagal, sebagai anak yang buruk gitu, udah nggak usah dilahirin aja gitu kan, atau mungkin, beberapa dari teman-teman, orang terdekatnya adalah teman-temannya sendiri gitu. Dan ketika teman-temannya ngejauhin dia, dia tuh kayak, wah gimana ya cara menghadapi, pandangan orang-orang terhadap kegagalan yang dia alami. Jadi, tentang hal itu, ya tentunya memang itulah yang dihadapi ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, ketika kita sedang dalam proses, dan kita melakukan sesuatu yang buruk, tentunya memang kita tidak dapat dilepaskan dari, mulut-mulut yang akan membicarakan, atau pikiran-pikiran yang akan menganggap bahwa, "Ah, ini orang tidak benar, ini orang, tidak berkompeten, ini orang gagal," dan sebagainya. Ya memang satu sisi kita tidak akan bisa menghindari keadaan itu, tetapi keadaan itu bukanlah penentu sebenarnya. Karena sebanyak apapun, orang mau bicarakan tentang kita yang buruk, itu tidak akan merubah hidup kita. In the end, ya yang dapat merubah kita adalah pengalaman dengan Tuhan. Maka satu hal mungkin yang kita hadapi adalah mulut-mulut yang tidak enak, tapi kita harus ingat bahwa di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan seluruh manusia berdosa, bukan hanya, kamu aja yang menghadapi proses itu, tetapi semua orang juga berdosa. Maka semua orang juga tidak terlepas dari dosa dan bisa ngomongin kamu yang jelek dan sebagainya. Tetapi ingat bahwa kita semua yang berdosa ini, ya, kita dianggap berharga oleh Tuhan. Seberapa jauh kita jatuh pun, kalau kita memberikan hati kita untuk Tuhan, pada akhirnya juga kita akan mengerti bahwa ternyata kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak mencari mutiara, Tuhan tidak mencari berlian, tetapi ketika Dia datang, Dia mengatakan, ya tentunya Dia mencari orang yang sakit, ya, Dia datang untuk memulihkan orang yang berdosa. Dia datang duduk dengan bea cukai, dia datang untuk, eee, melawat penzina. Kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya orang-orang yang mengalami kasih itu, ya, tentunya akan merasa hidupnya berharga. Dan jangan menjadikan omongan orang lain atau pendapat opini orang lain atau anggapan label yang ditaruh orang lain ketika kamu buat salah itu adalah acuan hidupmu. Banyak orang justru yang, mengakhiri hidupnya atau mencoba mengakhiri hidupnya karena depresi, karena melihat orang lain sebagai acuan, tetapi kita harus ingat bahwa dia sama manusia seperti kita. Dia punya kesalahan yang sama yang tentunya kita pernah lakukan. Kalau kita pernah berbohong, semua manusia juga pernah berbohong. Jadi, saya rasa yang paling valid, ya, yang paling valid pendapat Anda, pendapat tentang diri Anda, yaitu adalah pendapat opini Tuhan. Dan Tuhan di dalam Alkitab, Tuhan jelas sekali bahwa di seluruh zaman manusia, Tuhan selalu mengasihi umatnya. Tidak ada satupun umat yang sempurna, yang tidak ada salah, itu tidak ada. Bahkan di dalam Alkitab justru kecenderungan sebelum mengalami kasih Tuhan, semuanya mengalami kecenderungan kepada dosa. Semuanya berdosa, ya semuanya kotor, dan itulah yang kita hadapi dalam hidup ini. Jadi, saran dari saya adalah jangan menjadikan opini orang lain itu sebagai acuan, tapi ya kita sebagai manusia yang telah dicipta oleh Tuhan, kita berharga. Maka itu Dia datang, maka itu Dia menghampiri kita, Dia menyatakan kebenarannya dan ya untuk apa Tuhan capek-capek lakukan itu kalau kita nggak berharga di mata Dia, ya. Setuju sih yang tadi, Ko Gideon.
omongin bahwa, ya kalau kita tahu bahwa manusia semua udah berdosa, apa yang mau kita harapkan dari mereka gitu. Ya selain ya perkataan, perbuatan, pikiran mereka itu akhirnya salah gitu ya, hanya memikirkan yang jahat, yang cela, yang buruk gitu ya, itu wajar gitu karena manusia itu semuanya sudah jatuh dalam dosa. Tapi aku setuju bahwa ya kalau kita mau menggantungkan hidup kita sama perkataan orang lain, sekarang aku tanya deh, lebih sering kan orang lain itu perkataannya berubah, ya kan? Tindakan mereka berubah, perasaan mereka berubah, dan kita mau menggantungkan hidup kita sama sosok yang bisa berubah, sayang banget gitu ya. Itu sebabnya gantungkan hidup kita sama, perkataan Tuhan, sama opininya Tuhan. Nah ini yang banyak orang tuh lupakan, banyak orang tuh nggak mencari ini. Sedangkan pertama Tuhan itu nggak berubah, Tuhan yang juga ciptain kita, yang tahu aslinya kita, buruk-buruknya kita, baik-baiknya kita, Dia yang tahu semuanya. Dan kenapa kita nggak pernah nanya ya sama Tuhan, pandangan Tuhan tuh gimana sih atas hidup kita, pandangan Tuhan gimana sih atas kesalahan, kegagalan yang kita milikin. Lalu kok dari setiap pembelajaran ya, dari kesalahan, kegagalan, pandangan orang yang buruk dalam, masa lalu Koko itu, apa sih kok yang jadi turning point-nya? Apa sih yang menjadi titik kesadaran untuk akhirnya bangkit, nggak langsung berubah gitu ya semua keadaan, tapi kan kesadaran itu kan dimulai dari pikiran, dari keinginan gitu ya untuk mau bangkit. Itu dari mulai peristiwa apa gitu kok yang mungkin kita yang dengar tuh bisa jadi kira-kira mungkin bukan patokan ya, tapi ada gambaran deh, "Oh ternyata dari peristiwa-peristiwa sederhana ini bisa membuat kita sadar ya," kayak gitu. Ya actually itu pada saat, eee, turning point itu ya, turning point bukan untuk masuk sekolah strata 2 teologi, tapi turning point untuk punya niatan, akhirnya membuka diri, mau masuk sekolah teologi. Turning point itu sebenarnya ada pada saat, ketika ya aku bicara pada orang tua dan mengalami banyak ya membuka dirilah, ngobrol, bincang dengan orang tua, bahwa banyak sekali kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan yang telah, aku buat ya. Eee, tetapi pada saat itu sangat sangat mengejutkan sekali. Respon dari mereka adalah memang mereka terlihat kesal betul, tetapi yang mereka tunjukkan pada saat itu adalah penerimaan, love, ya. Mereka mereka lebih mempedulikan bagaimana, eee, progresivitas ke depannya, bagaimana ke depannya menjadi lebih baik. Bukan mereka, eee, prioritaskan untuk membahas kesalahan-kesalahan ya, tetapi dengan kasih itu yang justru ya justru merugikan. Ya yang mereka alami adalah kerugian nama baik mereka sebagai pendeta. Lah anaknya kok bandel, anaknya kok begini, anak pendeta kok begitu. Nah, pada satu sisi saya yakin bahwa ya nama mereka tidak lepas juga dari, perbuatan saya gitu ya. Tetapi ya mereka tidak terlalu memikirkan itu, yang mereka pikirkan adalah bagaimana anak-anak beliau itu berubah. Dan yang mereka tunjukkan adalah cinta kasih, ya ketika gagal yang mereka tunjukkan adalah penerimaan. Dan itulah ketika aku belajar firman Tuhan, di mana Tuhan pun juga telah terlebih dahulu ya menerima kita, Dia memberikan, eee, kasih-Nya, Dia memberikan penerimaan ya, bahkan dengan inisiatifnya Dia yang jalan, Dia yang jalan, Dia yang hampiri kita. Dan itulah yang direpresentasikan oleh orang tuaku pada saat itu. Sehingga itu menjadi satu turning point, eee, kok mereka kesal, tapi kok mereka
lebih mikirin untuk kemajuan ya, kemajuan aku gitu ya. Mereka kok nggak fokus, kan biasa mungkin, orang kan sudah, "Gimana sih nama baik saya kan dipertaruhkan," dan sebagainya. Tetapi ketika ketika tahu nama baik mereka dipertaruhkan pun mereka tetap, ya lalu bagaimana kemajuan anak saya, yang mereka pikirkan adalah itu. Karena waktu pada saat itu cinta kasih itulah yang ditunjukkan, gitu. Jadi disitulah titik perubahannya. Tentunya kalau kalau mereka seperti tadi ceritanya, kalau mereka menunjukkan opini-opini yang jelek, mereka ya tentunya tentunya sebagai manusia yang berdosa, dan kita belum pada saat itu, aku belum mengenal firman Tuhan, tentunya aku akan emosi ya. Tetapi, langkah-langkah justru yang biblikal ya, langkah-langkah alkitabiah yang diambil oleh orang tuaku itu membuatku sadar gitu ya, membuatku sadar, dan akhirnya, memiliki memiliki keinginan untuk, ya udah deh, maksudnya, eee, saya mau belajar firman Tuhan yang tadinya sebelumnya nggak mau, ya tidak mau, sudah berkali-kali mungkin, dan dikenalkan sudah dengan banyak, sekolah-sekolah, tetapi saya nggak mau tadinya. Dan pada saat itu, itulah yang saya rasakan cinta kasih itu, dan akhirnya ya, saya mendengarkan orang tua yang mana mau, hati mereka ya, hati mereka, kerinduan mereka saya mau lebih baik, dan akhirnya saya dengarkan itu. Dan disitulah turning point-nya. Jadi, the key is love, God's love. Bukan kasih yang sembarang ya, tetapi God's love, gitu, oke. Iya iya. Jadi kalau teman-teman, dengerin bahwa, oh ternyata turning point-nya atau kesadaran untuk akhirnya bangkit tuh karena mengalami kasih, mengalami penerimaan. Mungkin kalau teman-teman denger, ya elah cuma penerimaan ya. Tapi bagi gue yang pernah mengalami juga titik nol ya, bahkan mungkin titik minus, memang penerimaan itu tuh kayak menjadi apa ya, penyembuh buat luka, menjadi angin yang segar buat, yang kepanasan gitu misalnya ya. Tapi memang ngomongin kasih itu apapun bentuknya, sebenarnya akhirnya akhirnya kita sadar kok kalau itu kasih gitu, itu penerimaan. Tadi Ko Gidi bilang, ya kasih Tuhan sih yang akhirnya menyentuh, kehidupan Ko Gidi, ya bagaimana bisa gitu ya kalau dipikir secara logika, orang tua mau benar-benar fokus kepada menerima kesalahan, kegagalan anaknya dan ya tidak lagi lah menganggap, nama baik, status, sosial dan sebagainya hal-hal yang lain tuh lebih penting gitu. Dan itu sih teman-teman sederhana bahwa kasih, khususnya kasih yang tanpa syarat yang aku sering sebut dengan penerimaan, itu tuh memang berdampak banget bagi orang. Makanya nggak ada nggak ada tugas yang lain sih selain kita sebagai orang percaya apalagi ya, untuk mengasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi mengasihi mengasihi. Kenapa? Karena sebenarnya kasih itu tuh sebegitu powerful-nya. Ya, aku percaya kasih itu kan pasti gitu ya, datangnya dari Tuhan. Kita nggak bisa belajar kasih sendiri. Yang dunia ajarkan apa sih? Yang dunia ajarkan tuh kan, lebih kepada cinta dan hawa nafsu gitu ya. Tapi kalau kasih ini kan yang benar-benar mau memberi tanpa mengharapkan, adanya timbal balik gitu ya, adanya balas budi, udah kasih aja, kasih memang karena mau, ngelakuin yang terbaik buat orang itu dan ya, ternyata penerimaan orang tua itu sebegitu berdampaknya bagi seorang anak yang lagi ngalamin kesulitan. Dan itu bener sih, itu bener teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi ada ngelihat temen atau sahabat atau saudara kita yang lagi, ya ngalamin titik nol, lagi sulit, tapi mungkin dia nggak banyak bicara. Nggak ada cara lain sih menurut aku selain mengasihi gitu. Mengasihi juga kan luas ya, mengasihi itu luas. Kamu bisa ngobrol sama dia, luangin waktu, kamu bisa berdoa buat dia,
kamu bisa temenin dia aja walaupun nggak ngobrol, banyak banget sih sebenarnya bentuk kasih itu, tapi motivasinya adalah kasih. Nah, yang terakhir mungkin ya, kalau aku dengar nih dari cerita maminya Ko Gideon juga, jadi aku pernah ketemu sama maminya Ko Gideon juga, dan memang aku udah nebak dari awal Ko Gideon nih seorang yang punya, eee, apa ya, hati yang besar untuk dia tuh bisa bantu orang lebih banyak lagi. Dia punya karunia, eee, kemurahan hati. Dia nggak mandang orang, dia kalau mau bantu, udah bantu aja deh ketika ngobrol sama Miko Gideon, wah bener nih fix gitu kan, Ko Gideon nih orangnya orang yang bermurah hati. Nah kok gimana sih dulu kan pernah, buka usaha gitu ya, dan gagal, ditipu orang dan sebagainya, lalu kesulitan, kan banyak orang tuh justru ketika hidupnya lagi sulit, dia lebih pelit gitu ya. Berdasarkan pengalaman aku dan yang aku lihat, kebanyakan orang yang dari dulunya hidupnya tuh ya, ngalamin kesulitan, dia akan lebih pelit gitu, dia susah untuk berbagi sama orang karena ya berat gitu ya. Maksudnya mau berbagi ke orang aja sulit, gimana mau berbagi gitu loh. Maksudnya ya diri sendiri aja, ya punya apa sih gitu, gimana mau memberi ke orang. Tapi karena Ko Gideon ini punya kerinduan untuk bantu orang, boleh nggak sih share sebenarnya keinginan untuk bantu orang lebih banyak tuh bermula dari mana? Terus apa sih yang Ko Gideon tuh miliki sebagai motivasi? Pengen aja gitu bantu orang, bisa berbagi sama kita. Iya, sebenarnya, kalau keadaan seseorang yang pernah gagal, lalu dia mungkin mengambil jalan yang berbeda ya, dia jadi lebih pelit dan, sebagainya. Itu sudut pandang yang berbeda. Jadi ada dua dua sudut pandang di sini. Yang pertama adalah sudut pandang, eee, apa yang kamu miliki, itu yang pertama. Sudut pandang yang kedua adalah apa yang orang lain rasakan ketika di posisi kamu, gitu ya. Jadi satu kamu mikir tentang dirimu sendiri, yang kedua kamu mikirin orang ketika menghadapi masalah yang pernah kamu hadapi. Nah, karena kebetulan ketika, pada saat itu aku gagal ya, gagal dan benar-benar gagal yang sampai tidak punya apa-apa lagi, ya aku mengalami di titik itu gitu ya. Dan, puji Tuhan ya melalui orang tua, juga melalui ada beberapa orang lain yang punya hati untuk membantu dan pada saat itulah pada saat itulah, eee, aku mulai melihat bahwa ternyata dampak dari hal itu, dari hal memberi, itu sangat besar, ya. Bukan berarti, memberi untuk memberi, secara sembarang ya. Nah, ketika, aku sudah mengalami titik itu dan aku ambil sudut pandang yang kedua tadi, bukan yang, mikir diri, tetapi ketika misalkan ada orang lain share dengan aku gitu ya, aku lebih mikir apa yang kamu rasakan ketika kamu ada di titik yang sama yang pernah aku alami, titik susah itu, apa yang kamu rasakan? Tentunya pasti ya kita sudah pernah ngalami, kita tahu rasanya seperti apa gitu ya. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana jika dia punya harapan yang besar, dia punya harapan yang besar, eee, untuk kepada seseorang menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan untuk memberkati dia. Dari situlah, ya kalau kita melihat tentunya dunia ini dan segala, eee, pola yang diajarkan adalah bagaimana kita memperkaya diri, ya kunci ingin sukses dan sebagainya, tentu sudut pandang pertamalah yang harus dilakukan. Tapi jika kita memahami bahwa value hidup kita bukan hanya tentang memperkaya diri karena pada suatu saat nanti ketika kita sudah masuk tanah 2 meter kali 1 meter tidak ada satupun uang yang kita bawa, dan kita juga tidak bisa pakai uang lagi. Jadi ditinjau dari sudut itu maka saya lebih prefer kepada sudut pandang kedua.
ya melihat bagaimana apa yang orang lain rasakan. Dan ketika kita menghayati betul-betul tentang orang lain dan kita belajar disiplin untuk tidak egois, maka dengan automatically-nya pasti rasa murah hati itu muncul. Kalau kita lebih cenderung kepada egosentris kita, tentunya rasa murah hati itu tidak akan muncul. Ini karena bicara, sebab akibat ya, dan bagaimana yang pastinya Tuhan menolong hidup saya. Itulah yang membuat saya tuh, wow, kenapa saya nggak menolong orang lain? Kalau Tuhan tolong hidup saya, kenapa saya nggak nolong orang lain? Saya diberi berkat dari Tuhan melalui orang lain. Berarti orang lain juga akan mendapat berkat melalui saya. That's a simply principle kan. Itu prinsip yang sangat simple, sederhana. Tapi kalau kita mau egois ya nggak akan bisa terwujud hal itu, gitu ya. Nggak akan bisa terwujud hal itu. Dan dari situlah sebenarnya, dari posisi itulah, ya, eee, keinginan untuk menjadi berkat, bukan hanya berkat dari pengalaman hidup, bukan hanya berkat dari, knowledge aja, bukan bukan berkat dari sisi pemahaman teologi saja, tetapi tentunya karena Tuhan menciptakan kita dengan tubuh, ya, fisik juga. Ya, maka kita juga ada yang namanya berkat secara fisikal, dan itu juga kita harus lakukan sebenarnya kan. Bukan hanya, kalau memang firman Tuhan menyegarkan jiwa, ya jiwa gitu. Tetapi orang yang kelaparan, perutnya keroncongan, ketika kita ceramahin dia dengan firman Tuhan, itu nggak akan fisiknya, menjadi kenyang. Karena yang pada saat itu membutuhkan adalah tubuhnya kan gitu. Nah, seperti itulah. Jadi, dari segala aspek seperti ya kita dicipta oleh Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh, maka kita harus juga menjadi saluran berkat juga dari sisi itu gitu ya. Jangan kita anti, oh kita sebut bahwa uang itu bukan berkat. Nah, itu berkat juga. Kita kasih makanan ke orang lain, itu berkat juga yang kita bisa salurkan dan banyak sekali berkat-berkat fisik maupun, ya tangible yang bisa kelihatan dan intangible yang nggak kelihatan. Ya kita banyak bisa berdampak sih sebenarnya, ya menjadi saksi Kristus. Nah gitu, thank you. Iya iya iya. Jadi, mmm, Ko Gidi cerita bahwa, ya kalau dari value-nya Ko Gidi, hidup tuh bukan untuk diri sendiri aja gitu ya, tapi justru kalau kita ada kelebihan, lebih dari cukup, kita bisa pakai itu untuk bantu orang sekitar kita. Tadi, lucu juga sih ya, iya iya, kalau misalnya Tuhan aja mengasihi kita, Tuhan aja udah mengubahkan hidup kita dari segala macam aspek gitu ya, tubuh, jiwa, roh. Dan kenapa kita nggak berpikir untuk bantu orang dengan memikirkan tubuh, jiwa, roh mereka? Kenapa kita cuma memikirkannya ya mungkin ya rohani aja gitu kan. Tapi kita nggak pernah mikirin nih bagaimana jiwanya, oh jiwanya lagi sedih, oh jiwanya lagi sakit. Atau mungkin bagaimana, oh dia belum makan, oh dia nggak ada uang untuk pergi ke gereja atau ke pertemuan komunitas, komsel. Ya sebenarnya ketika kita tahu Tuhan udah memandang kita, mengasihi kita, memikirkan keselamatan kita, tubuh, jiwa, roh kita ya, kenapa kita nggak lakuin hal yang sama sama kita? Iya iya iya, bener juga sih. Banyak orang tuh jadi membatas-batasi gitu ya. Ya mungkin aku cuma bantu rohaninya aja, oh mungkin aku cuma bantu di bagian jiwanya aja. Kenapa kita nggak buka hati kita selebar-lebarnya, kenapa kita nggak buka tangan kita, pikiran kita selebar-lebarnya, untuk akhirnya kita ngalamin pembaharuan nih, secara akal budi, sehingga kita bisa membantu lebih banyak orang di sana. Iya 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 iya, poin yang bagus poin yang bagus. Nah jadi, gue seneng banget sebenarnya setiap kali denger cerita orang. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari pengalamannya, belajar dari perspektifnya yang kita belum pernah tahu ya sebelumnya. Kita belum pernah tahu tuh kok Gideon
pengalaman masa lalu seperti apa, perspektifnya seperti apa, tapi lewat cerita, oh kita jadi tahu dan, sebenarnya di dalam podcast ini kita yang lebih beruntung, ya nggak sih? Karena kita yang mendengar, kita jadi dapat value yang baru nih yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Mungkin keluarga kita atau mungkin pertemanan kita ya value-nya gitu-gitu aja. Tapi kita bisa dengerin nih hal yang baru dan kita bisa dapetin value yang baru. Dan kenapa kita juga nggak melakukan aja gitu ya, karena ya aku percaya bahwa, kalau yang namanya kebenaran, kebaikan itu nggak bisa ditutupin, harus kita bagikan ke orang banyak gitu. Jadi, ya dunia, bisa jadi semakin lebih baik ya, semakin lebih benar dengan banyak orang yang berani nih ceritain tentang kebenaran. Nah, gue akuin bahwa memang sulit mengakui kegagalan, mengakui kesalahan dari setiap, kehidupan kita di masa lalu, tapi sebenarnya dengan mengakui dan menerima kegagalan itu jadi punya harapan untuk bisa mulai kembali, bisa untuk mencoba dengan cara yang benar gitu. Jadi kalau misalnya kita gagal, sebenarnya setidaknya kita udah mencoba gitu ya. Dan di saat ini sekarang kita jadi belajar, oh cara itu salah, ketika kita dihakimin orang atau kita udah dicap buruk sama orang, ya, nggak ada cara yang lain yang lebih baik selain menerima aja. Karena kalau kita jadi menolak atau bahkan kita jadi, apa ya, lari-larian gitu ya, kita menghindari, kenyataan, sebenarnya kita tahu yang lebih menderita. Tapi tadi dari pembahasan sama Ko Gideon, ada satu, keyword yang bagus banget tentang penerimaan sih. Penerimaan terhadap realita dunia di luar sana. Kenyataan bahwa setiap kesalahan atau kegagalan kita ada konsekuensi, termasuk juga keberhasilan kita juga ada konsekuensinya. Dan ternyata penerimaan juga itu menjadi, obat bagi luka kita, bagi, penderitaan kita, karena penerimaan itu menyentuh jauh ya, nggak cuma pikiran, nggak cuma, tubuh kita, tapi jauh banget sampai ke jiwa kita, emosi kita yang paling dalam. Jadi, sebenarnya cuma mau ngomongin itu aja sih dari podcast, hari ini. Masih ngomongin tentang masa lalu yang dijadikan kebaikan dalam Tuhan. Ya sebenarnya kalau kalau Ko Gidi juga nggak mengalami gitu ya banyak hal, di masa lalunya, pengalaman pahit, sedih, kecewa, disakiti orang. Ya mungkin, hari ini kok gini jadi nggak tahu gitu ya bahwa, oh ternyata disakitin tuh bisa ya gitu, oh ternyata dikecewakan orang terdekat tuh bisa ya, tapi hari ini dia bisa bagiin bahwa, ya kita nggak bisa berharap banyak ya sama orang terdekat kita, selain hanya berharap kepada Tuhan. Nah kok gini ada nggak, dibilangnya apa ya, kata penutup yang misalnya mau dibagiin bagi teman-teman semuanya sehingga mereka yang lagi ngalamin, lagi menghadapi, eee titik rendah dalam kehidupan mereka, mereka bisa bertahan. Ya, kunci pertama ya sebenarnya, langkah pertama kalau kita tadi aku bicara bagaimana dari faktor eksternal sehingga aku mengalami mengalami perubahan hidup, ya mulai mulai mengalami perubahan hidup. Ada satu kunci yang kita harus lakukan. Jadi ini sifatnya internal, kalau tadi eksternal itu seperti, eee orang tuaku, itu eksternal. Ketemu dengan, pendeta hari, itu eksternal kita. Ya maksudnya di luar kita, bukan pribadi kita. Tetapi ada satu kunci yang, eee, pada saat itu aku lakukan dan juga itu sebagai langkah awal, sebagai betul-betul paling langkah awal, eee, untuk masuk dalam untuk masuk dalam, eee, mengalami kasih Tuhan. Jadi kalau hal ini tidak dilakukan, maka aku nggak akan bisa melihat kasih Tuhan, Pak, dari orang tuaku, nggak akan bisa. Nah, hal ini sangat penting, seperti yang Paulus katakan di dalam Roma, ya, ketika Tuhan telah menyelamatkan kita, memberikan kita kasih karunia,
Semakin besar kita sadar akan kesalahan kita, semakin besar kita tidak atau tidak eee, tidak menolak realita bahwa, "Ini loh kesalahan saya." Kan banyak orang menolak, kebanyakan kita kalau melakukan kesalahan, ya kita nggak mau menerima kesalahan kita. Kalau bisa kita, eee, bersilat lidah gitu ya, bersilat lidah dengan diri sendiri, "Ah, bukan saya yang salah, bukan bukan gua yang salah," gitu, "yang salah orang lain. Gua salah karena orang lain salah." Bisa aja kita lakukan itu. Tetapi di satu titik yang aku lakukan adalah menerima realita bahwa saya yang salah, tanpa menyalahkan orang lain. Dan pada di saat situ saya menyadari betapa dalamnya saya telah jatuh, betapa telah rusak ya diri saya di situ. Ya, di situlah saya bisa melihat segala kasih itu semakin, wow, kasihnya menjadi besar sekali. Karena gini, ketika seseorang, mungkin seorang ayah menerima anaknya dan tidak marah sama anaknya karena dia hanya menjatuhkan gelas, itu menurut saya bukan suatu hal yang hebat. Tetapi seorang anak yang telah misalkan kita katakan membuat, eee, membuat barang kesayangan lah, contohnya misalkan mobil yang mahal, seorang anak yang merusak mobil yang sangat mahal milik orang tuanya. Dan orang tuanya bisa menunjukkan kasih, bukannya itu lebih besar lagi justru. Nah, maka itulah kuncinya ketika kita menyadari dan menerima realita bahwa ternyata, iya ya, salah saya itu banyak banget, kesalahan saya itu banyak banget gitu. Kok gini banget ya diri saya, kok bobrok banget hidup saya, dan disitulah kita dapat melihat semakin besar juga kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ya itulah yang akan menjadi, eee, selaput ya atau selubung. Kita nggak bisa melihat kasih karunia Tuhan, karena kita sibuk dengan segala realita kita adalah orang yang berdosa. Ya kita terlalu sibuk untuk membela diri kita. Pada saat itu, itulah hal yang sangat penting. Ya, biarlah ini sebagai juga menjadi kata penutup dan juga kiranya bisa menjadi saran yang memberkati teman-teman semua. Thank you. Iya, poin yang bagus ya, di akhir podcast ini, bahwa sebenarnya kita semakin kenal Tuhan, kita semakin sebenarnya makin sadar gitu loh keterbatasan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Dan dari hal itu tuh akhirnya kita jadi rendah hati dan semakin sadar kita perlu mengandalkan Tuhan gitu ya. Jadi balik lagi sih sebenarnya aku percaya dari Ko Gideon bisa akhirnya mendapatkan kesadaran di masa lalu gitu ya. Balik lagi sih menurut aku tuh juga karena Tuhan ya, karena maksudnya, mmm, kita ini manusia gitu ya, kita berpikir dengan otak kita gitu untuk mencari kebenaran kan sebenarnya jarang banget gitu, kita kan lebih cenderung ya fokus pada diri sendiri. Tapi aku percaya itu juga karena Tuhan gitu ya, karena Tuhan yang berkarya dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya, sehingga kita bisa sadar, mata kita terbuka, kita punya kerinduan untuk akhirnya melakukan yang benar. Jadi, teman-teman semuanya, salah di masa lalu tuh memang nggak bisa dibenerin gitu ya. Nggak bisa diubah, bahkan nggak bisa dihilangin gitu. Pasti akan ada konsekuensinya sampai saat ini. Tapi ternyata di dalam Tuhan, setiap kesalahan, kebodohan, kegagalan kita itu bisa diubahkan jadi kebaikan. Bahkan kalau Ko Gideon bisa cerita ke kita, itu jadi kebaikan gitu ya buat kita, buat Ko Gideon, untuk kita mempelajari bahwa, oh ternyata kehidupan seperti ini. Oh ternyata rasa penasaran tuh seperti ini, oh rasa, mau berontak tuh seperti ini, dan kita belajar suatu hal yang baru untuk kita jadi orang-orang muda yang mau,
mendengarkan cerita orang lain, mau belajar hal baru, mau membangun, generasi yang lebih baik gitu ya, dengan kebenaran Tuhan. Itu aja teman-teman, that's all, podcast hari ini. Semoga, bisa jadi kekuatan bagi teman-teman, bisa menjadi peneguhan juga bagi teman-teman bahwa, eee, dalam hidup ada yang namanya kesalahan, kegagalan. Tetapi dari kesalahan kegagalan itu sebenarnya menuntun kita bahwa kita tuh perlu Tuhan. Kita tuh nggak bisa ngandelin manusia, kita nggak bisa ngandelin apa yang kita milikin, harta, prestasi, latar belakang keluarga, nggak bisa. Karena suatu saat itu akan pergi juga dari kita. Akhirnya kita sadar bahwa kita ini cuma perlu Tuhan, kita cuma bisa bergantung sama Tuhan. Itu aja teman-teman, semoga diberkatin dari podcast ini. Tuhan berkati.